Dari Shalom Tiberias. Ini berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan di sore hari ini. Senang setiap kami boleh kembali melayani Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan. Saya berdoa biarlah kiranya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan Yesus dinyatakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah sama Tuhan Yesus sore hari ini. Kita percaya sore hari ini Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya, berkatnya Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kita, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari sama umat sama Tuhan, kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita di hadapan Tuhan. Sikapkan hati kita, sikapkan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan di sore hari yang indah ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam putra-Mu Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Karena kembali di sore hari yang indah ini Bapa, Tuhan boleh persatukan setiap kami, perkumpulkan setiap kami, untuk kami boleh sama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Kami bersekutu, kami boleh beribadah di rumah kudusnya Tuhan di sore hari ini Tuhan Yesus. Satu hal yang kami sadari Bapa, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, namun kami percaya semua karena pertolongannya Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan, terlebih penyertaan Tuhan Yesus yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah, pencobaan, pergumulan hadir menerpa setiap kehidupan kami, kami bersyukur Tuhan Yesus tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Tak pernah sekalipun Tuhan Yesus melupakan setiap kami. Namun Tuhan Yesus ada bersama setiap kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap apapun yang ada di depan kami Tuhan. Oleh karenanya Bapa, sore hari ini kami mau datang memuji nama Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus, sore hari ini kami juga mau berdoa, menyerahkan gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Kemanapun hamba melangkah berada, Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang sertai. Bahkan Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu kami percaya banyak memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus, kami mau serahkan jalannya ibadah kami di sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Ini doa kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang menyembah Allah, satu-satunya juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku
tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan hati bersyukur sore hari ini. Lebih lagi umat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu dalam hidup kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Naikkan pengharapanmu sama Tuhan Yesus sore hari ini. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sepanjang Kau tempat kami berharap, sepanjang Kau tempat kami meminta Tuhan. Bangkitkan iman percaya kami, sebab Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki kami. Angkat tinggi kedua tanganmu umat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan, angkat tinggi tanganmu. Walau ku tak dapat melihat, Dia sangat baik bagi setiap kita. Mari yang percaya angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama sore hari ini.
Pandang wajah Tuhan, pandang kemuliaan Tuhan, pandang setiap campur tangan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup. Apapun keadaanmu sore hari ini, yakin Tuhan yang selalu ada menuntun setiap kita. Namun hatiku tetap memandang pada Kau ada untuk. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Umat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari yang percaya angkat tinggi tangan kita dua-dua. Katakan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Sembah, sembah Dia. Kami percaya Engkau ajar. Terima kasih Tuhan. Sembah Yesus. Haleluya. Kami puji, kami sembah. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Yesus, Yesus. Kami sembahkan Yesus. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang perkasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Hosana, Hosana. Mari bebaskan hatimu. Sembah, sembah Yesus Tuhan. Rencanamu indah bagi setiap kami Tuhan. Rencanamu ajaib bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Sore hari ini ajar setiap kami Tuhan Yesus, untuk kami berharap lebih lagi sama Tuhan Yesus. Untuk kami boleh percaya lebih lagi sama setiap campur tangannya Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kalau Tuhan bekerja atas setiap kami, kalau Tuhan yang beracara dalam setiap hidup kami, maka gak ada perkara yang mustahil Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami mau angkat tinggi kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan kalau Tuhan Yesus sanggup bekerja, bahkan Tuhan tak pernah gagal untuk bekerja lebih lagi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari yang percaya lebih lagi katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Yang percaya angkat tangan kita dua-dua sambil katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari lebih lagi umat Tuhan. Mari Tiberia sore hari ini bangkitkan imanmu. Ku percaya Kau Tuhan yang ini kami Bapa menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Yang percaya mujizat terjadi sore hari, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Mari sekali lagi yang percaya katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Kami terima janji-Mu siang sore hari ini Bapa, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepalamu lebih lagi. Di atas kepala kita kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus, Allah yang luar biasa bekerja atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus bekerja luar biasa atas setiap kami. Oleh karena Tuhan Yesus sore hari ini kami boleh berdiri mengangkat tinggi kedua tangan kami, merasakan hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap kami Bapa. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang indah Tuhan Yesus nyatakan sore hari ini bagi setiap kami. Bahkan kami rindukan Tuhan, sukacita sorga Tuhan Yesus beri, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab di sore hari ini Bapa, kami siap memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersukacita sama-sama di sore hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat sore. Shalom Tiberia. Sore hari ini sama-sama kita datang memuji nama Tuhan Yesus. Come on. Sama-sama. Ku tak pandang dari ranjang mana, asalkan berdiri
Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pada sore hari yang indah ini. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan tema khotbah Berkarya dalam Roh Allah. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan Kristen, kita tidak boleh berhenti dan hanya diam. Tuhan memanggil kita ikut ambil bagian dalam setiap kegerakan Allah dan berkarya bagi Allah agar hidup kekristenan kita dapat maksimal. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk terus bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Yang harus ada di dalam kita adalah kesediaan untuk mau dituntun dan hidup di dalam ketaatan. Setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan jujur. Dengan demikian Tuhan Yesus dimuliakan melalui sikap dan cara kita bekerja. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Juga bertindak akan menyatukan kita dengan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa setiap rancangannya akan selalu berujung indah. Berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Sehingga dalam menghadapi masalah apapun, kita tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Tunduk kepada Allah yang Berdaulat. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkatilah jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik dan tidak turun, serta punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tunduk kepada Allah yang berdaulat. Ada 3 hal untuk kita tunduk kepada Allah yang berdaulat. 1, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Roma 12 ayat 2 dan 1 Petrus 5 ayat 3 sampai dengan 7. Prinsip tentang ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi ialah bahwa kita harus taat kepada otoritas yang berkuasa di atas kita, siapapun otoritas itu. Dan ketundukan itu akan membawa berkatnya nyata di dunia ini dan bagi kita orang percaya kelak di surga. Sebagai orang yang telah lahir baru, kita harus mau memilih setiap hari
menundukkan diri kepada Allah, supaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menjadikan kita serupa dengan Kristus. 2, tunduk dengan 2 pendekatan, melawan iblis dan mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 8 dan Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus mengingatkan bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan sengaja. Melawan artinya kita menolak dengan kesadaran penuh, aktif dan terus-menerus menjauh dari kuasa gelap. Kita berbalik arah dan kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan ini dapat dilakukan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati kita. 3, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Yakobus 4 ayat 9 sampai dengan 10. Saat kita mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang sudah disucikan, kita tidak sekedar menerima pujian, kita akan menerima hadiah terbesar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada hadiah yang luar biasa ini, maka semangat kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari dalam ketaatan dan pertobatan selalu ada, dan kita lebih memilih untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada sore hari yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan video highlight Boanerges Youth Winter Camp 2024 dengan tema Vision yang telah diadakan di Puncak selama 3 hari 2 malam dari tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2024. Selamat menyaksikan. Pak Pariaji selalu katakan Gereja Tiberias adalah perintah Tuhan sangat signifikan, adalah mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, untuk membuktikan bahwa firman Tuhan juga lebih dari pengetahuan manusia. Tuhan punya visi supaya saudara dan saya menikmati berkat Tuhan. Salah satu visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah supaya saudara dan saya kita menerima, mendapatkan, menikmati berkat yang terbaik. Will never stop loving me. You will never stop loving me. Boanerges itu dari Markus 3 yang artinya anak-anak guru.
punya moto empowering for excellence and greatness. Amin. Akan kemuliaan-Mu. Ini kelompok 5 namanya, 20 orangnya, kelompok 5. Yang tak akan henti. Juara 1 adalah music. Ya, B15. Ekor untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Empowering for excellence and greatness artinya anak-anak muda diperlengkapi untuk jadi generasi yang unggul. Amin. Yang penuh kuasa, yang bermimpi yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar, punya roh juara. Amin. Mari tangkap visinya Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Alkitab berkata, Yusuf tegas dengan kekudusan. Kau berani komitmen hidup kudus bagi Tuhan. Kesulitan apapun yang kau lewati, ada penyertaan Tuhan di sana. Di tengah keterbatasan, di tengah himpitan, tetap sembah Tuhan yang dahsyat. Kamu harus punya mimpi, kamu harus punya visi, kamu harus punya misi, dan lakukan dengan aksimu. Sampai berjumpa di Winner Camp 2025. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa di Winner Camp 2025. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk setiap kami datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu.
selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami, saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan, masih ada jalan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut firman Tuhan pada sore hari yang indah. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan. Masih ada jalan terbuka. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terbuka untukku, kulihat kebesaran. Dengan imanmu masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat lebih sungguh lagi, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk minggu yang indah ini. Kami bisa ada di minggu yang ketiga di bulan Juli ini semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya, Betos ya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Juli ya. Waktu berjalan dengan cepat. Doa saya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, amin. Semuanya sehat-sehat ya, dan kita percaya apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah pelajaran dari Taman Eden. Bukan Edan ya, Eden ya.
Ada jemaat bilang, Pak itu kok Eden, ya. Itu bagaimana taman itu dibuat untuk Adam dan Hawa, ya. Tapi Adam dan Hawa akhirnya di-kick sama Tuhan, dikeluarkan sama Tuhan karena melanggar firman. Nah ini bisa menjadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya. Ya, apa judulnya tadi bisa dikeluarkan? Ya, pelajaran dari Taman Eden. Oke, kita buka dari Kejadian 2, 16 sampai 17. Kejadian 2, 16 sampai 17. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, slide selanjutnya. Kisah Taman Eden mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada perintah Tuhan. Adam dan Hawa diberikan kebebasan di Taman Eden, namun mereka melanggar satu larangan yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tentang penciptaan langit dan bumi dan manusia, Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan apa? Bahwa segala sesuatunya itu baik. Ketika bumi beserta isinya masih kosong Bapak Ibu, di Kejadian 1, Roh Allah itu masih melayang-layang. Akhirnya Tuhan mulailah membuat bumi beserta isinya. Tuhan menciptakan terang, dan Alkitab mengatakan terang itu baik. Tuhan menciptakan gelap, terang dan gelap, Alkitab mengatakan terang baik, gelap baik. Dan Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan sebagainya. Akhirnya setelah semua bumi beserta isinya sudah ada, sudah oke, sudah ready, Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu. Dan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau manusia merasa dia tidak ganteng, dia tidak cantik, mohon maaf, salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya kalau hidung ada yang mancung, ada yang pesek, ya udahlah, terima aja ya. Ya, puji Tuhan, Pak hidung mancung. Tapi bukan kayak Pinocchio Bapak Ibu. Ya, namanya hidung mancung pesek ya itu biasalah. Itu jangan menjadi kita bersungut-sungut sama Tuhan. Oke, kita lanjut. Setelah itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan manusia Tuhan tambahkan iman di dalam hidup kita. Setelah itu apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan apa di dalam kehidupan manusia? Kehendak bebas. Ya, dalam bahasa Bataknya free will Bapak Ibu. Dalam bahasa Bataknya free will. Ya, dalam bahasa Ibraninya kehendak bebas. Nah itu dia. Bingung-bingung kan kehendak bahasa Batak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Bapak Ibu dan saya diciptakan oleh Tuhan ada kehendak bebas. Ya, kata kehendak bebas ini rancu loh. Kalau kita tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita, kehendak bebas ini bisa menjadi apa? Menjadi cara bagaimana Bapak Ibu dan saya tidak menerima keselamatan. Adam dan Hawa itu diciptakan sama Tuhan perfect Bapak Ibu. Dan Tuhan menciptakan Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Ya, Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk Adam dan Hawa. Tuhan, Alkitab mengatakan apa? Semua pohon-pohon buah-buahan di taman ini bisa kau makan. Tetapi ada satu peraturan dari Tuhan, jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya satu larangannya. Dan ketika Tuhan memberikan larangan Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan apa? Ada konsekuensinya. Artinya apa? Sebab akibatnya Tuhan kasih tahu. Baik Tuhan. Tuhan gak hanya melarang tapi tidak kasih tahu efeknya apa. Tetapi Tuhan melarang dan Tuhan juga kasih tahu. Kalau kamu melanggar, kamu akan mati. Ya. Jadi ini clear Bapak Ibu. Tuhan mengerti bahwa manusia punya kehendak bebas. Tetapi dengan larangan ini sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada Adam dan Hawa. Ya kehendak bebas itu yang gak bebas-bebas banget. Begitu loh. Tetap ada aturan mainnya. Dan kalau kita melanggar aturan mainnya Tuhan, ya seperti yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, kalau engkau melanggar, engkau akan mati. Ya, bukan Tuhan yang jahat. Bukan Tuhan, kehendak Tuhan bukan membuat manusia itu mati. Tetapi Tuhan punya aturan mainnya. Supaya hidup Bapak Ibu dan saya bisa diberkati, bisa sehat, dan bisa mengalami kehidupan yang luar biasa. Ya kan, bisa melihat berkat Tuhan digenapi dalam hidup kita. Hanya itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan menjaga sekali kehidupan manusia, terutama Adam dan Hawa.
supaya jangan makan buah tentang yang baik dan yang jahat. Hanya satu itu. Tapi di sisi yang lain Bapak Ibu, setan melihat hal ini. Dan setan ingin menghancurkan Tuhan, tidak bisa. Makanya bagaimana caranya setan untuk menghancurkan Tuhan? Melalui manusia. Dan setan tahu apa yang dilarang oleh Tuhan ini. Dan inilah yang setan lakukan untuk menghancurkan hidup manusia. Makanya hati-hati Bapak Ibu, saya ingin katakan. Di akhir zaman ini setan banyak sekarang sedang bergerak 24 jam non-stop untuk menghancurkan hidup manusia. Ya, setan tidak rela kalau Bapak Ibu dan saya masuk jadi warga sorga. Setan tidak mau janji Tuhan tentang keselamatan, janji Tuhan tentang warga sorga itu digenapi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setan gak mau masuk neraka sendiri Bapak Ibu. Ya, yang setan mau adalah apa? Oke, dia sudah pasti masuk neraka. Tetapi satu keinginan dia, satu kerinduan dari setan adalah apa? Ingin menghancurkan ciptaan Tuhan. Dan membawa manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Makanya hati-hati sebagai anak Tuhan, kita punya kehendak bebas, tapi hidup tidak bisa sebebas-bebasnya jadi anak Tuhan. Tetap ada aturan main yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah, kalau aturan mainnya Tuhan berikan, bukan Tuhan ingin menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya, tapi bagaimana hati seorang Bapak rindu untuk memberkati anak-anaknya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan Adam dan Hawa? Ya, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan Adam dan Hawa? Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah Adam dan Hawa tidak taat. Makanya Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, kita harus punya ketaatan kepada perintah Tuhan. Kita lihat Alkitab kita. Kita baca lagi ya, Kejadian 2, 16-17. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, slide selanjutnya. Ketika Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa dengan satu larangan, ya, ketaatan kepada perintah Tuhan adalah kunci untuk hidup dalam kehendaknya. Apa kesalahan Adam dan Hawa? Yang pertama Bapak Ibu adalah apa? Dia tidak taat. Yang pertama dia tidak taat. Jadi kalau kita melihat di Alkitab ada yang tidak taat, jangan dicontoh. Ya, kalau kita belajar Alkitab nih, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Ada cerita yang taat, ada cerita yang tidak taat. Ketika kita melihat ada cerita tentang satu orang di Alkitab tidak taat, jangan diikuti. Tapi kita belajar apa efek dari ketidaktaatan manusia itu kepada Tuhan. Coba lihat bangsa Israel ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Makin lama dia di padang gurun, makin lama dia muter-muter di padang gurun. Sebenarnya dari Mesir menuju tanah perjanjian itu tidak lama, tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan, 40 tahun muter-muter di padang gurun. Ya, dan sedihnya Bapak Ibu, nenek moyang mereka nggak semuanya masuk tanah perjanjian, hanya beberapa orang, Yosua, Kaleb dan beberapa dan orang-orang yang taat di padang gurun itu, mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Jadi ketika kita belajar tentang Adam dan Hawa, apa yang mereka lakukan? Kesalahan apa? Mereka tidak taat. Sudah dibilang jangan makan pohon yang dilarang Tuhan itu karena engkau akan mati. Dan akhirnya mereka makan. Bapak Ibu tahu apa yang mereka dapatkan? Mereka diusir dari Taman Eden. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden sambil bawa koper Bapak Ibu. Kan mereka kan masuk ke Taman Eden kan tinggal ibarat rumah tuh tinggal full furnish. Nggak bawa apa-apa, tinggal bawa koper doang. Nih rumah beserta isinya, tinggal nikmati, enjoy. Cuma satu larangan ya, jangan makan tuh pohon yang ada tentang baik dan jahat tuh di halaman paling kanan di pojok. Jangan lo makan, udah itu aja. Selainnya fasilitas lo pakai. Ya, saya percaya, saya mikirin ini ketika saya lagi khotbah, saya mikirin, logika saya bermain, nalar saya bermain. Ketika mereka melanggar firman Tuhan, ketika diusir sama Tuhan dari Taman Eden, Bapak Ibu, Adam dan Hawa bawa koper dan nangis-nangis. Bawa koper berdua ke Tanjung Priuk, cari kapal Pelni mau ke Belawan.
Mau pulang ke Siantar Bapak Ibu. Ya, sedih nggak? Bapak Ibu sedih nggak kalau kita baca hal ini? Sedih loh. Sebenarnya hal ini bisa nggak terjadi kalau mereka mau dengar-dengaran sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu, ya sebentar lagi, dikit lagi, sudah mau mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan sudah siapkan janjinya, tinggal tunggu 1-2 hari lagi mau digenapi sama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak taat lewat berkat itu. Akhirnya berkat itu nyari kepada orang-orang yang mau taat. Sebenarnya berkatnya mau ke kita, tapi karena kitanya tidak taat, tetangga kita yang taat, yang culun-culun, yang pelangak-pelongo. Tiba-tiba berkatnya jeder ada di rumah dia. Kata tetangga kita yang taat itu, loh, kita doanya apa, tapi kok yang dikasih Tuhan apa? Kita mintanya A, tetapi Tuhan kasih B. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang begini, sebenarnya permintaan ini tetanggamu yang sebelah kiri. Tapi karena tetanggamu yang sebelah kiri nggak taat, tapi aku melihat kamu, walaupun kamu pelangak pelongo, tapi aku lihat kamu mau taat kepada perintahku, berkat dari yang keluarga A ini aku berikan kepadamu. Inilah bonus ku berikan kepadamu karena engkau berjuang untuk taat kepada perintahku. Ya, kan setiap tingkah laku kita Tuhan lihat. Jangan-jangan selama ini kita belum mendapatkan apa-apa, jangan-jangan karena memang tidak ada ketaatan dalam kehidupan kita. Ayo dong koreksi hidup kita dong. Ya, ayo dong evaluasi hidup kita. Kita udah mau Agustus nih, hidup di tahun 2024. Ada banyak orang Kristen mengatakan apa? Pak, tahun ini tahun kemenangan, tahun mujizat. Wah, berkat saya luar biasa Pak. Mujizat yang saya terima luar biasa. Tuhan Yesus baik Pak. Tapi ada juga orang Kristen sampai hari ini Bapak Ibu, ketika ditanya gimana berkat Tuhan, gimana mujizat Tuhan, wah padang gurun Pak. Kalau dari Januari sampai Juli ini mau Agustus padang gurun, satu pertanyaan besar. Bagaimana hidupmu selama 6 bulan ini? Mari kita cek and recheck. Bukan Tuhan yang jahat Bapak Ibu. Tuhan gak pernah jahat sama Bapak Ibu dan saya. Ya, kenapa Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya? Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Tetapi kenapa Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menjadi pelaku firman, menjadi orang yang taat, supaya Bapak Ibu dan saya ketika nanti diberkati Tuhan jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, karena orang yang mau taat sama firman Tuhan itu gak mudah Bapak Ibu. Orang yang mau taat sama firman itu gak mudah. Dia perlu perjuangan. Dia butuh apa? Ketulusan. Dia butuh tekad yang kuat untuk bisa menjadi pelaku firman. Bangun pagi-pagi saat teduh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Mau saat teduh, wih hari ini saat teduh, ampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan. Orangnya tepat di samping lagi ngorok Bapak Ibu ya kan. Waduh, ini lagi ngorok lagi. Kenapa gue baca ayat ini ya? Ini salah kali di perjanjian lama. Cari lagi di perjanjian baru. Wih, tiba-tiba dapat cerita ketika orang menganiaya Yesus. Tiba-tiba Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan lagi. Kata Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, termasuk itu suamimu. Aduh Tuhan, 30 tahun menikah, tidak pernah dikasih emas, tidak pernah dikasih berlian, minimal perunggu Tuhan, perunggu. Ibarat olimpiade juara 1, juara 2, juara 3, perunggu pun aku sudah senang. 30 tahun menikah, emas dan perak tidak pernah diberikan, minimal perunggu Tuhan. Ya kan, yang palsu-palsunya juga dikasih juga, yang di proyek Senen itu juga saya mau Tuhan. Ada kan yang inang-inang pinggir jalan itu kan yang jual emas ya. Itu emas beneran atau enggak sih? Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang kalau lewat Senen gitu kan, ada yang jual emas tukar uang ya kan? Ya kan, perunggu, minimal perunggu Tuhan. Boro-boro diajak ke restoran. Makannya nasi goreng dok-dok lagi, nasi goreng dok-dok lagi. 30 tahun, padahal aku tahu dia ada duitnya. Minimal solaria kek. Atau bakso teh di Senayan kek.
Minimal lapo ke, mau silitonga ke, mau siahan ke, mau marpadot ke, I don't care. Tidak ada pernah 30 tahun. Aduh, udah gitu ngoroknya 3 rumah kedengaran lagi. Ampun, ampun, ampun. Kata Tuhan, ampuni atas kejahatan yang dia lakukan. Tuhan, aku mau balas. Tidak, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Oke Tuhan, aku mengampuni. Tapi tolong cepat Tuhan, balaskan kejahatan ke dia Tuhan. Iya, aku setuju memang pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi tolong Tuhan, dipercepat pembalasan itu. Kan Tuhan yang balas, aku cuma support aja Tuhan. Aku dukung doa ya Tuhan, katanya begitu. Tuh lihat tuh. Ya, ketaatannya berbicara apa? Kan kalau kita satu tiap hari kan ayatnya beda-beda ya. Misalnya hari Senin mengampuni, hari kedua hormati orang tua, hari ketiga diberkati jadi berkat ya. Hari keempat mengasihi musuhmu dan sebagainya. Lakukan itu. Walaupun mungkin efeknya kok begini banget Tuhan, saya sudah berbuat baik, tapi kok dia makin jahat sama aku. Saya sudah mengampuni, tapi kok dia makin jahat sama aku. Gimana Tuhan? Jangan lihat sekarangnya. Ibarat petani menabur Bapak Ibu, enggak langsung panen. Kadang petani itu siang bolong, panas terik, hujan, dia datang ke ladang, dia kasih pupuk padinya dan sebagainya. Tetapi lihat ketika mereka menghadapi panas terik, hujan, badan capek. Tetapi ketika dia panen, segala capeknya tiba-tiba hilang. Dan akhirnya mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya aku panen hasil jerih payahku. Memang tidak langsung kita menikmati janji Tuhan, langsung berbuah tidak. Makanya dibutuhkan, kalau kata Ibu Gembala, saya pinjam kata-kata Ibu Gembala, hati seluas samudra. Pak, saya tidak bisa punya hati seluas samudra, minimal hati seluas Danau Sunter. Kalau orang Batak, hati seluas Danau Toba. Agak besar juga tuh Danau Toba. Lumayan tuh besarnya, lebih besar Danau Toba daripada Danau Sunter Bapak Ibu. Adam dan Hawa tidak taat. Makanya ditendang sama Tuhan dari Taman Eden. Ayo belajar taat ya, belajar taat. Saya juga sebagai hamba Tuhan juga belajar taat. Tidak mudah iya. Ya, Pak, saya mau jaga pertobatan saya. Waduh Pak, saya mau bertobat dari rokok Pak. Ya, kayak ada jemaat ya. Waktu ini kejadian sebelum COVID nih, lucu sekali. Kalau kita ke Gading Indah Bapak Ibu, ada yang masuk lewat lobi, ada yang lewat belakang kalau kita parkir mobil. Saya tutup parkir agak di dekat Bungalow sana, terus saya masuk lewat belakang. Waktu itu Pak Pariaji udah mulai, saya agak telat karena saya ada khotbah di kantor latihan di Jumat. Jadi saya dari Sudirman langsung ke Kelapa Gading. Ini ada satu bapak-bapak di mobil lagi jongkok Bapak Ibu. Disangka saya mau nyolong ini ya. Lupanya lagi tarik rokok kudus Bapak Ibu ya. Pakai baju baptisan. Udah pakai baju putih Bapak Ibu. Pakai baju putih. Saya bilang, "Shalom Pak." Shalom Pak Alexa. Dia taruh rokok di belakang, asap keluar dari kepala. Kayak ini orang petugas kereta api Bapak Ibu ya. Kerja sebagai petugas kereta api. Terus dia bilang, "Pak, kenapa merokok Pak? Kan udah pakai baju baptisan." Pak Pendeta jujur, izinkan ini rokok terakhir untuk selamanya. Karena yang saya tahu Pak Pendeta, kalau kita dinyemplung di kolam baptisan, mati bersama Kristus, bangkit menjadi ciptaan yang baru. Pak Pendeta please, tinggal 2 kali sedot ini. Saya mau ngomong apa? Ya udahlah. Ya Pak, terakhir ya Pak ya, terakhir Pak Pendeta. Ya udah, saya masuk ke tempat baptisan. Ya, terus waktu dia nyemplung udah. Kan kalau Bapak kan, "Yuk mau doain apa?" "Pak, suka ngerokok Pak." Saya bilang aja begitu ya kan. Suara keras, "Ya yuk jangan ngerokok, tubuh yuk bait Allah, biar panjang umur sehat." "Iya Pak, iya Pak." Nyemplung, tung. Baptis jadi warga surga. Pertanyaan saya nggak ketemu lagi sama orang ini. Kalau dia taat, saya percaya ada berkat Tuhan. Tubuhnya sehat, panjang umur, dan dia tidak terikat dengan rokok, nikotin. Saya percaya ada masa depan yang diberkati. Tapi kalau dia tidak taat,
dia akan mengalami namanya sakit paru-paru dan sebagainya dan sebagainya. Makanya pikir panjang. Hidup di dunia sementara. Tapi jangan sampai mati kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan, keterlaluan itu namanya. Ya, hidup hanya sementara. Mari kita berjuang taat. Gak taat kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, mati. Tapi waktu kita taat Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan terus mempercayakan berkat-berkatnya untuk kita. Karena orang yang taat, orang bertanggung jawab. Orang yang taat, orang bisa dipercaya sama Tuhan. Semakin kita bertanggung jawab, semakin kita dipercaya oleh Tuhan, semakin berkat besar Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Yang kedua, kesalahan apa yang bisa kita pelajari dari Adam dan Hawa? Yuk, yang kedua adalah Adam dan Hawa jatuh di dalam godaan. Dan akhirnya hidupnya di dalam dosa. Godaan dan dosa. Kita lihat Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat yang ke-6. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, keterangannya apa? Hawa tergoda oleh ular yang cerdik dan melanggar perintah Tuhan. Godaannya sering datang dengan cara yang menarik. Kita harus selalu waspada terhadap godaan dan mencari kekuatan dari Tuhan untuk menolaknya. Bapak Ibu, Hawa jatuh di dalam dosa bersama bersama Adam. Ya, iblis datang bukan dengan tampang yang seram kayak datang dengan kuntilanak dan sebagainya. Tidak, tetapi iblis masuk lewat ular yang cerdik kata Alkitab. Ya, Bapak Ibu kalau kita belajar ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tuh cari Adam dan Hawa loh. Ya, Adam dan Hawa, di manakah kalian? Dan tiba-tiba Adam dan Hawa bersembunyi. Dan Tuhan mengatakan apa? Kenapa kamu bersembunyi? Kenapa kamu takut? Tuhan langsung connect. Kamu makan buah yang dilarang aku itu ya? Iya. Kemuliaannya hilang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Adam dan Hawa itu dekat sama Tuhan. Mereka ngobrol seperti saya dengan Bapak Ibu. Jadi ibaratnya Hawa manggil Tuhan, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan pasti jawab. Ibaratnya Adam cari Tuhan, Tuhan, di manakah engkau? Dia pasti jawab. Sedekat itu Adam dan Hawa dengan Tuhan. Tapi yang membingungkannya Bapak Ibu, ketika Hawa sedang digoda sama iblis, ya, dan iblis mengatakan apa? Kan Hawa bilang begini, kalau aku makan ini nanti aku mati. Tapi iblis mengatakan apa? Engkau tidak mati. Ya, bahkan iblis tambahkan kebohongannya, nanti kau akan seperti Allah, engkau ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat. Seharusnya dengan keraguan yang Hawa dapatkan, Hawa bisa tanya Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin Hawa mengatakan apa? Ular, stop dulu ya, lu jangan banyak bacot. Tutup cakapmu itu, tutup mulutmu, moncongmu tutup, mungkin bisa begitu. Sebentar, aku mau tanya sama Tuhan, benar nggak apa yang kau omongkan? Kalau orang dekat sama Tuhan, dia akan selalu tanya kalau dia ragu. Dia akan selalu tanya kalau dia bimbang. Kenapa? Karena dia tahu sebagai manusia dia terbatas. Dia butuh informasi dari Tuhan. Benar nggak apa yang dikatakan oleh ular ini? Tapi Hawa nggak tanya Tuhan. Ya, Hawa nggak tanya Tuhan, tapi Hawa membawa kebohongan ini diomongin sama si Adam. Ya, Adam lagi main handphone, lagi lihat TikTok Bapak Ibu. Lagi goyang-goyang begini. Tiba-tiba, dam. Kenapa? How. Aya naon ieu teh, aya naon? What happened aya naon? Menurut ular kita boleh makan ini. Sebenarnya serius loh. Iya, seharusnya kan Adam juga punya suatu tanggung jawab dan mengatakan apa? Udah tanya Tuhan belum? Kan begitu. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Ada banyak orang Kristen, misalnya memulai bisnis tidak tanya Tuhan. Ya kan? Ada banyak orang Kristen ketika mulai usaha tidak tanya Tuhan, tergoda dengan iming-iming, tergoda dengan nilai fantastis, uang yang akan didapatkan. Tapi rupanya di balik godaan itu menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Saya berapa kali doain di situ, ada jemaat Tuhan, Pak saya ditipu Pak. Bisnis saya, ada yang kripto kalau nggak salah kemarin, Pak saya ditipu, bisnis kripto. Ya, beberapa yang dulu, uang yang digadaikan dulu, yang boneka tuh kalau nggak salah tuh. Robot tuh.
Masuk 500.000, tinggal tunggu 3 jam, 10 juta. Enak bener hidup begitu ya. Kita nggak usah kerja keras Bapak Ibu, beneran deh. Aku pun kalau bener itu ada robot bener, aku pun mau Bapak Ibu. Jujur-jujuran aja, tapi lihat Bapak Ibu, tiba-tiba beritanya viral. Penipuan, penggandaan uang robot. Polda Metro Jaya bikin konferensi pers. Iya kan, banyak orang Kristen yang termasuk di sana. Jangan-jangan di Jemaat Betos juga ada juga nih. Coba nggak mau pengakuan dosa aja kepada pendeta. Teriming-iming, teriming-iming, teriming-iming. Tidak tanya Tuhan dulu. Adam dan Hawa dekat sama Tuhan, tapi nggak tanya sama Tuhan. Dia lupa ada fasilitas itu. Ada banyak anak Tuhan bisa jatuh kalau apa? Kalau dia tidak berjaga-jaga dan berdoa. Kita boleh dekat sama Tuhan, kita boleh jago mungkin berbahasa roh, kita boleh bisa tafsir mimpi kayak Yusuf. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga dan berdoa, kita bisa jatuh juga Bapak Ibu. Ya, kita boleh mengatakan, Pak saya hari Minggu dari sesi yang jam 8 sampai jam 6 sore, betos. Sampai saya bawa rantangan nih Pak. Saya bilang, Bu mau ke gereja atau mau piknik Bu? Ya, nggak jaminan kita satu hari di gereja, kalau kita tidak pernah tanya sama Tuhan tentang apa pencobaan yang kita hadapi ini benar atau tidak, godaan yang kita hadapi benar atau tidak, tapi kita tidak tanya sama Tuhan, kacau kita. Hati-hati, apalagi bapak-bapak yang kerja di marketplace, ya, yang main tender-tender batu bara, minyak bumi, minyak zaitun, minyak goreng, minyak jelantah, minyak kayu putih, yang memang tendernya dari miliar-miliar ke triliunan. Itu godaan banyak di situ. Apalagi sekarang kan lagi pameran mobil tuh di BSD tuh. Apa Gias bener? Hah? Gias ya, Gias. Di situ banyak kuntilanak Bapak Ibu yang jaga mobilnya itu. Om, lihat Om, mobil Om, Alphard. Padahal nggak mau beli, cuma gara-gara ada yang manggil, Om, sini Om. Sama istrinya kan, wah ayo mah kita lihat pameran mobil mah, wih mantap. Padahal nggak dong hepeng Bapak Ibu ya kan, cuma modal pede aja, ya kan. Om sini Om, lihat Om, Alphard Om. Oh gitu. Mau coba ngobrol-ngobrol kan. Mah, Papa mau beli Alphard. Udah Mama ke Suzuki aja ya, Mama ke Suzuki ya. Mama ke Daihatsu sana, ke Daihatsu ya. Papa mau ngobrol dulu sama SPG-nya. Om, ini untuk Om aku kasih harga murah Om. Alphard keluaran terbaru 2024. Kalau di showroom yang lain 1,1, tapi di apa namanya di pameran ini saya kasih Om 800 juta, diskonnya gede. Oh serius? Iya. Tapi kalau Om mau besar lagi, ada Om. Om traktir saya makan, Om beliin saya Hermes, Om beliin saya Gucci, bisa diskon 500.000, sampai 600 juta. Serius. Istri tanya, Pak udah belum? Suzuki. Ke Suzuki aja. Mulai tergoda kan si Om kan? Udah, catat nomor handphone. Om, tukar nomor handphone aja Om, nanti kita ketemunya di luar pameran aja Om ya. Oh iya, Om namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Oh salah, Yabes Situmorang. Wah. Adik namanya siapa? Anissa Om. Anissa. Oke Anissa ya, oke kan Anissa. Ditulis di handphonenya Om ya, SPG Toyota. Ya, padahal ditulis apa? Ketua RT Bapak Ibu ya kan. Udah mulai godaan tuh, bener nggak? Bener. Mobil SPG, bener nggak? Kita kan dulu kan kuliah di Jakarta Selatan. Namanya SPG kartu kredit. Itu haleluya. Kita berapa kali kenalan tuh sama SPG kartu kredit dari apa? Dari Citibank. Dari apa lagi? Dari MyBank, Bank, Bapak Ibu ya kan. Namanya siapa? Sinta Malabah. Ya kan?
Iya kan? Kuliah di mana? Mustopo. Oh, Mustopo. Boleh bagi nomor handphone? Boleh. Udah. Ketemu enggak? Ya tapi curhat-curhatan aja di handphone. Iya. Tuh lihat tuh. Godaan sekarang banyak Bapak Ibu. Ya bapak-bapak ya hati-hati ya Pak. Makanya di handphone taruh muka istri paling besar di sini Pak. Supaya kalau lagi ada godaan lihat muka. Tuhan. Kasih muka istri yang lagi ngamuk. Cari yang lagi gemuk-gemuknya. Yang lagi berat 90. Kasih codet dikit di sini. Biar kalau mau macam-macam, ini orang pasti ngejar gua nih kalau macam-macam nih. Terus di kantor bapak-bapak yang ada kantornya, ada ruangannya, pasang foto istri. Selebar dinding Bapak Ibu, selebar dinding. Bikin foto. Jadi kalau orang masuk, Tuhan. Ini penjaganya. Tulis di bawahnya, awas istri galak Bapak Ibu ya kan. Gak apa-apa. Demi rumah tangga supaya gak ada godaan. Jadi kalau sekretaris masuk kantor, pagi Pak, lihat foto istri kita, nggak jadi Pak. Ya kan? Gak apa-apa. Daripada kita jatuh dalam godaan Bapak Ibu, ya mendingan kita pakai segala jurus supaya tidak ada celah. Kan berapa kali saya bilang, saya tuh kemana melangkah, istri saya tahu Bapak Ibu. Berapa kali sih saya pinjam handphone saya pinjam handphone dong, ya ini pakai aja. Saya kan orangnya ya pakai aja, lihat-lihat aja. Saya nggak pernah ada rahasia-rahasia. Nggak tahu dia ngutak-ngatik. Saya lagi istirahat di rest area Cibubur, tiba-tiba istri saya bilang, kamu lagi di rest area Cibubur ya? Hah? Saya bilang, kok dia tahu ya? Saya buka laci mobil kan, siapa tahu ada matanya di situ Bapak Ibu ya kan? Kok dia tahu ya? Saya lihat karpet gak ada, saya sambil turun sambil lihat di knalpot. Siapa tahu dia ada di knalpot, Bapak Ibu lagi meluk ya kan? Wih dia tahu loh. Ya saya bilang jangan-jangan nih dia dulu anggota Densus 88 ini, saya bilang. Hebat loh. Tapi saya nggak masalah. Justru saya senang keberadaan saya diketahui sama istri saya. Tujuannya apa? Supaya kita nggak macam-macam Bapak Ibu. Apalagi kita hamba Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Jatuh pendeta, waduh, kalau Tuhan ngampunin, tapi media sosial nggak pernah ada pengampunan Bapak Ibu. Bukan begitu. Kalau Tuhan penuh dengan kasih, media sosial nggak ada kasih Bapak Ibu. Apalagi udah viral lagi, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk apa lagi? Masuk Instagram, dibahas semua. Waduh, kita bacanya utuh, mengerikan, ya kan? Makanya hati-hati. Godaan itu akan terjadi dan akhirnya digenapi dengan dosa dan akhirnya menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya. Jangan ya. Hanya Pak, segala macam cara jaga supaya Bapak-bapak jangan jatuh. Buka dompet ada foto istri. Buka handphone, ininya apa namanya tuh? Wallpapernya foto istri. Kasih codet dikit Pak di sini Pak. Nah, biar istri gua galak nih, biar nggak macam-macam Pak. Di kantormu Pak, di ruangannya bikin foto istri besar banget Pak. Kalau ruanganmu segede gini, ya bikinlah segede gini foto istri Pak. Biar kalau kuntilanak masuk, Tuhan kuntilanak. Dia nggak macam-macam tuh kuntilanak. Lagi nyetir mobil, spion kasih foto istri. Terus kalau istri telepon, bunyinya apa? Di mana kamu Pak? 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 Cepat pulang Pak, cepat pulang Pak, cepat pulang Pak. Aduh. Ya kan? Ya itulah perjuangan kita, memang gak gampang. Karena iblis itu 24 jam goda kita loh, bener gak Bapak Ibu? Kita gak usah ngomong yang selingkuh-selingkuh deh. Mau doa pagi aja, lihat bagaimana godaan-godaan itu terjadi. Bener gak? Jujur-jujuran aja, pendetanya juga begitu. Udah pasang waker di 3:30 nih. Roh Kudus bilang, pendeta bangun, pendeta bangun, pendeta.
Iya Tuhan, sebentar lagi Tuhan. Jam 4. Roh Kudus, pendeta bangun, pendeta, doa pagi. Iya sebentar. Akhirnya sampai jam 6 bablas. Wah jam 6, aduh Tuhan. Kita mau janji sama Tuhan mau 3:30, 4. Iya kan? Ada lagi. 3:30 udah dibangunin, Roh Kudus, ayo bangun. Tapi godaan begitu kuat. Tempat tidur Alga spring bed baru beli. Ya kan? AC baru beli. Minus 18 derajat, minus. Udah kayak tidur di kulkas Bapak Ibu ya kan? Ada es batunya. Kayak tidur di Antartika. Ya kan? Roh Kudus bangunin, bangun, berdoa. Sebentar Tuhan, bangun, berdoa, sebentar Tuhan. Tuhan boleh nggak kalau doanya sambil tidur? Boleh, kalau di ruang ICU mau. Oh jangan Tuhan, jangan Tuhan. Aku bangun Tuhan, aku bangun. Ya kita nggak usah ngomong yang kuntilanak selingkuh deh. Doa pagi aja untuk kita berdoa, godaan malasnya itu luar biasa. Bukan begitu Bapak Ibu? Jujur ya. Makanya hati-hati, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh berdoa. Ya, makanya Alkitab mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya engkau dan aku tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Jadi yang kedua, kesalahan Adam dan Hawa adalah Hawa dan Adam tidak tanya dulu sama Tuhan apakah benar perkataan ular ini. Akhirnya dia tergoda dan akhirnya jatuh dalam dosa. Apapun godaan, apapun kebohongan iblis, tanya sama Tuhan supaya Bapak Ibu dan saya tidak jatuh dalam dosa. Itu dia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kesalahan Adam dan Hawa apa? Dan yang ketiga terakhir adalah selalu ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Ya, selalu ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Oke, slide selanjutnya. Ketidaktaatan Adam dan Hawa membawa konsekuensi berat. Apa konsekuensinya? Kutukan atas tanah, penderitaan dan kematian. Itu konsekuensinya. Setiap tindakan ketidaktaatan kepada Tuhan membawa konsekuensi. Kita diajak untuk hidup dalam ketaatan agar menerima berkatnya. Tuhan udah bilang sama Adam dan Hawa, jangan kau makan itu, nanti kau akan mati. Semua bebas kau makan, tapi jangan kau makan itu. Tuhan sudah warning. Dan akhirnya Adam dan Hawa tidak taat. Dan akhirnya mereka berdua menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Saya bacakan lagi. Ya, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Adam dan Hawa susah cari berkat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bikin dosa dan kita dengan hati yang tulus minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni nggak Bapak Ibu? Tuhan ampuni. Misalnya ada orang curi uang 1 miliar di perusahaannya, curi uang 1 M. Terus dia sadar, aduh gua ada curi uang 1 M nih di kantor gua. Terus dia datang sama Tuhan, Tuhan, dengan hati yang tulus aku minta maaf, aku sudah curi uang 1 miliar. Tuhan ampuni nggak Bapak Ibu? Ampuni. Tapi tiba-tiba rumahmu diketok polisi dan diciduk KPK, itulah konsekuensinya. Ya, selama kita hidup selalu ada konsekuensi. Selama kita hidup, makanya belajar. Kalau Tuhan sudah kasih warning, pekalah. Sudah tahu rokok itu membunuhmu. Kan setiap kita beli rokok kan ada tulisan rokok itu membunuhmu. Tapi tetap orang beli rokok. Sudah tahu ada tulisan rokok membunuhmu. Tapi tetap aja beli sigaret itu. Baru keluar Betos Bapak Ibu. 2 langkah dari Betos. Saya masih altar kok. Suaranya masih terdengar. Minyak kudusmu. Saya kadang-kadang kan kalau keluar kan ketemu jemaat ya. Ada yang lagi teng, wis. Tangan kanan rokok kudus, tangan kiri perjamuan kudus.
Peng, wih mantap. Peng, wih cakep. Tadinya pengen saya buka kaca saya bilang, shalom Pak. Saya percaya orang itu, shalom pendeta. Saya percaya orang itu begitu. Ya kan, kalau sudah dengar firman pulang tunjukin dong ada perubahan. Sudah tahu rokok itu membunuhmu, tubuhmu bait Allah, masih aja dihisap itu rokok. Nanti kalau sudah kena kanker paru-paru, baru cari pendeta dan baru bertobat. Telepon pendeta Alek dulu. Kenapa? Aku divonis kanker paru-paru stadium 1. Siapa tahu ada mukjizat. Zizat. Muknya MUGZIZAT lagi. Tuh kan? Datang. Bahora sama pendeta, tolong doakan dulu, aku kena kanker paru-paru stadium 1. Pak Alek, aku ikut Pak Alek loh. Pak Alek kan udah lama di Betos ya, sama di live streaming. Saya dengar khotbah Pak Alek, saya sangat diberkati. Lah, kita kan kalau khotbah keras, kenapa nggak dengar-dengaran juga ya? Kita udah bilang, oh berarti Amang dengar dong yang ngasih khotbah tentang tubuh bait Allah, jangan merokok. Dengar. Kenapa Amang masih tarik rokok itu? Masih tarik rokok, masih merokok. Itu dia masalahnya pendeta. Konsekuensinya adalah apa? Kena kanker paru-paru. Padahal Tuhan sudah tebus Bapak Ibu dan saya 2000 tahun yang lalu. Supaya tubuh Bapak Ibu dan saya sehat sempurna, long life. Sebelum Natal Bapak Ibu, ini kesaksian terakhir ya. Saya ke dokter gizi sama istri saya. Sebelum Natal. Berat badan saya itu 98. Kalau sekarang ya puji Tuhan udah ganteng lah. Kayak Jeremy Thomas Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dokter bilang apa? Pak Alek 100 dikit. Obesitas tingkat 1. Dikit lagi 100 nih. Udah obesitas tingkat 1. Pak pikirin Pak. Anak umur berapa? 5 tahun. Bapak masih pengen lihat dewasa kan? Bapak pengen lihat dia nikah kan? Iya. Turunin berat badan Pak. Jangan sembarangan lagi makan. Jangan sembarangan lagi minum. Iya. Dulu kita es jeruk 4 kalau minum. 4. 2 sebelum makan, 2 sesudah makan. 4. Food. Teh kotak, teh botol, teh pucuk. Itu paling enak. Habis makan Padang, tolong teh botol sosro pakai es batu. Waduh, itu luar biasa. Kayak di Taman Eden Bapak Ibu. Tapi kita dulu nggak pernah memperhatikan bahwa gulanya itu 20 gram. Tuh lihat. Makanya banyak anak muda sekarang cuci darah. Bukan begitu. 20, 25, 20 sampai 30 banyak anak muda cuci darah, kena ginjal. Kenapa? Karena biasa minuman-minuman manis. Boy, saya langsung bertobat dari es jeruk. Saya langsung bertobat dari teh botol, teh kotak, teh pucuk. Bertobat saya. Suatu saat saya lagi ngantar anak saya Bapak Ibu, lagi acara Natal di SCBD. Latihan buat Natal GBK tahun lalu. Itu ada teman saya bawa kayak Tupperware gitu ya, kayak Starbucks-nya itu. Itu bunyi kerencang. Saya bilang, bunyinya apa itu? Lu mau minum apa? Teh botol lain. Aduh Tuhan, teh botol enak banget. Roh penurut daging lemah. Saya jujur sama Bapak Ibu, saya bilang sama teman saya, namanya teman saya si Toib dipanggilannya. Ya kan, Toib, gue boleh bagi nggak? Seteguk aja. Boleh nih. Saya teguk itu teh botol. Enak banget. Tapi pulang saya langsung olahraga 1 jam Bapak Ibu. Supaya gulanya itu keluar jadi keringat. Makanya kita sekarang, waduh udah nggak dulu namanya gorengan. Waduh, 1 kantong plastik gorengan, makan. Sekarang nggak. Walaupun sekali-sekali adalah menikmati hidup juga Bapak Ibu ya kan. Teh kotak, teh botol. Karena saya tahu ada konsekuensinya. Saya nggak mau ginjal saya cuci darah. Saya masih pengen lihat anak saya bertumbuh besar. Saya pengen lihat anak saya nikah. Saya pengen lihat nanti jodohnya siapa. Saya pengen lihat Bapak Ibu juga nanti kita muda bersama, tua bersama. Ya, segala sesuatu ada konsekuensinya. Makanya pikirin ke depan. Jangan jatuh dalam dosa. Karena segala sesuatunya ada konsekuensinya. Mari kita jaga pertobatan. Kita jaga kekudusan. Karena orang yang hidup di dalam kekudusan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari kisah Taman Eden kita belajar
pentingnya ketaatan, kewaspadaan terhadap godaan, dan menyadari bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Miliki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Lebih sungguh lagi kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama katakan, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Diberkati Bapak Ibu di kota dan di ladang. Diberkati setiap keluar masuk-Mu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan
Amin. Tiba saatnya umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita terima mujizat, terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama akan kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Angkat pujian ini, tubuhmu dan darahmu. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyatukan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan untuk kita terima yang terbaik kuasa mujizat semua di balik tubuh darah Tuhan Yesus sore hari. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan berjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Kita angkat roti, kita angkat anggur, ya, yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Minta supaya kita kuat menghadapi tantangan, menghadapi godaan. Jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa, ya, tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang taat dan kita bisa melihat janji Tuhan digenapi. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Tuhan berkati juga yang pertama Pak Koordinator Bapak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati selalu dalam setiap pelayanan penuh kuasa dan mujizat Tuhan.
Seluruh jemaat yang hadir pada hari, hamba berdoa rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat surga. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Yang mau didoakan boleh di pojok ya. Ku kagum